FIFA berikan Malaysia teguran keras. Konsekuensi jika mundur dari FIFA ASEAN Cup bulan September. Denda besar hingga tak akan diundang di turnamen berikutnya. Datuk Hamidin, mending kami turun ke tier 2 aja kalau gitu. Ada yang takut sama King Indo nih. FIFA tidak main-main, dan Malaysia baru saja sadar itu dengan cara yang sangat tidak nyaman. Kemarin, FAM disebut-sebut meminta pindah grup atau ancam mundur dari FIFA ASEAN Cup 2026 karena tidak mau berhadapan dengan Indonesia yang membawa skuad penuh Eropa. Hari ini, FIFA memberikan jawaban yang tidak bisa diabaikan. Federasi manapun yang memutuskan mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen dimulai akan dikenakan denda sebesar CHF 15.000 atau sekitar 300 juta rupiah. Dan kalau mundur kurang dari 30 hari sebelum kick-off, dendanya naik menjadi CHF 20.000 atau sekitar 400 juta rupiah. 300 juta, 400 juta untuk sebuah keputusan mundur yang belum tentu dikabulkan FIFA. Dan itu belum semuanya. FIFA juga menegaskan bahwa federasi yang mundur tanpa alasan yang dapat diterima berpotensi tidak diundang di edisi berikutnya. Artinya, Malaysia tidak hanya kehilangan uang, mereka bisa kehilangan tempat di turnamen FIFA paling bergengsi di Asia Tenggara untuk beberapa tahun ke depan. Konsekuensi yang jauh lebih besar dari sekedar menghadapi Indonesia di lapangan. Dan respons Datuk Hamidin setelah mendengar semua itu, dia disebut-sebut melontarkan saran yang langsung membuat seluruh jagat sepak bola Indonesia tidak bisa menahan tawa. Mending kami turun ke tier 2 aja kalau gitu. Mending turun ke tier 2. Presiden FAM menyarankan Malaysia sendiri untuk turun kasta ke Challenge Division demi menghindari Indonesia. Bukan pindah grup, bukan negosiasi jadwal, bukan cari solusi taktis, tapi saran untuk turun ke divisi yang lebih rendah supaya tidak perlu bertemu Indonesia. Dan netizen Indonesia langsung merespons dengan kalimat yang sudah beredar dari tadi malam. Wah, ada yang takut sama King Indo nih. Mari kita dudukan ini dalam konteks yang lebih besar, karena ini bukan sekedar drama antara dua federasi. Ini adalah cerminan dari seberapa jauh posisi Indonesia dan Malaysia sudah bergeser dalam peta sepak bola Asia Tenggara. 2 bulan lalu, Datuk Hamidin dengan santainya menyebut Piala FAF sebagai Piala Ciki, menyindir keseriusan Indonesia dalam mempersiapkan diri, menertawakan ambisi Indonesia yang katanya berlebihan untuk sebuah turnamen tingkat regional. Sekarang, setelah melihat Indonesia menang 5-1 lawan Kamboja dengan Michelle Baker hat-trick, setelah tahu bahwa di FIFA ASEAN Cup Indonesia akan tampil dengan Jay Itzes, Calvin Verdong, Kevin Dix, Ole Romeni, dan seluruh pemain diaspora terbaiknya, Datuk Hamidin menyarankan Malaysia sendiri untuk turun ke tier 2. Itu bukan pernyataan dari federasi yang percaya diri, itu adalah pengakuan terbuka bahwa Malaysia tidak siap menghadapi Indonesia di level apapun saat ini. Tapi ada yang menarik dari situasi ini yang perlu kita bahas lebih dalam, karena Malaysia bukan satu-satunya yang sudah lebih dulu memutuskan mundur dari FIFA ASEAN Cup 2026. China, salah satu negara yang sebelumnya diundang FIFA untuk berpartisipasi di FIFA ASEAN Cup 2026, sudah lebih dulu resmi mundur, dan FIFA langsung bergerak mencari penggantinya. Artinya, preseden mundur sudah ada, China sudah melakukannya, tapi China mundur dengan alasan yang berbeda. Mereka sedang dalam masa transisi tim dan penjadwalan yang padat, bukan karena takut menghadapi tim tertentu. Malaysia, kalau mereka benar-benar mundur, alasannya sudah terbaca oleh semua orang. Mereka tidak mau bertemu Indonesia dengan skuad penuh, dan itu adalah pernyataan yang jauh lebih memalukan dari denda 400 juta rupiah manapun. Karena bayangkan narasi yang akan beredar di seluruh dunia sepak bola. Malaysia mundur dari FIFA ASEAN Cup karena takut menghadapi Indonesia. Bukan karena jadwal padat, bukan karena konflik kalender, tapi karena skuad Indonesia terlalu kuat untuk mereka hadapi. Itu bukan reputasi yang ingin dimiliki oleh federasi manapun di muka bumi, apalagi federasi yang masih mengklaim dirinya sebagai kekuatan sepak bola Asia Tenggara.
Dan Malaysia sudah punya cukup masalah reputasi tanpa menambahkan yang baru. Skandal naturalisasi ilegal yang sudah memalukan mereka di hadapan FIFA dan AFC, insiden kungfu yang viral, supporter yang memboikot, stadion yang kosong, broadcaster yang tidak mau beli hak siar. Menambah mundur dari FIFA ASEAN Cup karena takut Indonesia ke dalam daftar itu adalah bencana reputasi yang tidak perlu. Tapi saran Datuk Hamidin soal turun ke Tier 2 itu sendiri sudah menarik untuk dianalisis. Karena kalau Malaysia benar-benar memilih turun ke Challenge Division, mereka akan bergabung dengan tim-tim seperti Myanmar, Brunei, Laos, Kamboja, dan Timor Leste. Tim-tim yang secara historis berada jauh di bawah Malaysia dalam hierarki sepak bola Asia Tenggara. Apakah itu yang diinginkan Datuk Hamidin untuk Malaysia? Bersaing di divisi yang lebih rendah demi menghindari Indonesia? Ironi yang sangat pahit untuk negara yang pernah juara Piala FAF dan selama bertahun-tahun mengklaim diri sebagai salah satu kekuatan terbesar di kawasan. Dan sementara semua drama itu bergulir, FIFA ASEAN Cup tetap akan berjalan sesuai jadwal, 21 September hingga 6 Oktober 2026 di Indonesia sebagai tuan rumah, dengan Premier Division yang sudah memiliki grup A berisi Indonesia, India, Malaysia, dan Singapura. Malaysia ada di sana, di grup A, bersama Indonesia, dan kalau mereka tidak mundur, tidak turun ke Tier 2, tidak menemukan jalan lain untuk melarikan diri dari kenyataan ini, maka pada suatu malam di September 2026, Malaysia harus berdiri di lapangan menghadapi Indonesia yang membawa seluruh kekuatan terbaiknya. Jay Itzes di belakang, Calvin Verdong di kiri, Kevin Dix di kanan, Tom Haye dan Eliano Reinders di tengah, Michel Baker, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk di depan. Skuad yang Datuk Hamidin sendiri sudah bilang tidak sanggup mereka hadapi bahkan dalam versi FAF yang tidak lengkap. Netizen Indonesia sudah tidak sabar. Ada yang nulis Malaysia minta turun ke Tier 2. Bahkan di Tier 2 pun ada Kamboja yang baru kemarin makan 5 gol dari Indonesia. Ada yang bilang saran paling jujur yang pernah keluar dari mulut Datuk Hamidin. Akhirnya dia sadar juga. Ada yang lebih dramatis. Tier 1 takut, minta Tier 2. Di Tier 2 nanti minta Tier 3. Di Tier 3 minta keluar dari FAF, di luar FAF baru tenang. Dan ada yang paling banyak di-share, King Indo sudah bikin federasi tetangga berpikir untuk turun kasta sendiri. Ini bukan sepak bola lagi, ini sudah psikologi. Tapi di balik semua tawa dan euforia itu, ada satu hal yang harus tetap diingat Indonesia, fokus. Piala FAF 2026 masih berlangsung, Vietnam menunggu 3 Agustus, dan jalan menuju trofi pertama masih panjang. FIFA ASEAN Cup baru dimulai September, masih ada 2 bulan untuk bersiap dengan skuad penuh terbaik. Dan sementara Malaysia masih sibuk berdebat antara bertahan di Tier 1 atau kabur ke Tier 2, Indonesia tidak punya waktu untuk terlalu lama menikmati drama ini. Garuda punya turnamen untuk dimenangkan, 2 turnamen, dan keduanya harus diselesaikan dengan cara yang sama, di lapangan. Gimana menurut kalian? Apakah Malaysia akhirnya akan tetap bertahan di Premier Division atau memilih turun ke Tier 2? Dan apakah Indonesia bisa memenangkan 2 turnamen sekaligus, Piala FAF dan FIFA ASEAN Cup dalam 1 tahun? Komen di bawah ya, gue pengen tahu pendapat kalian.